Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasir Afdal, NIM 18060236. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah manajemen operasi. Di situ ada tujuan. Tujuan mahasiswa memahami definisi atau fungsi atau juga proses atau model. Itu ada perancangan sistem kerja serta alat penghargaan yang mutu ya. Di situ juga ada pengantar. Di situ ada fungsi utama kegiatan perusahaan. Yang pertama itu ada operasi. Yang kedua juga ada pemasaran. Yang ketiga ada keuangan. Adapun definisi dari operasi itu merupakan kegiatan yang menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Kegiatan ini melibatkan bagian terbesar dari karyawan dan mencakup jumlah terbesar dari aset sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada pemasaran. Itu berfungsi mencari dan mengembangkan permintaan atas produk yang ditawarkan perusahaan dan menjaga hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Yang ketiga itu ada keuangan. Itu berfungsi untuk mendapatkan sumber dana bagi kegiatan perusahaan dan bagaimana dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya juga ada manajemen operasi. Itu suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan atau barang, jasa atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya yang diproduksi menjadi output yang diinginkan. Selanjutnya juga ada kegiatan dalam manajemen operasi. Itu mencakup pengguna fungsi-fungsi manajemen, yakni itu ada perencanaan. Adakah perencanaan itu menentukan tujuan subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program kebijaksanaan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan perencanaan produk, perencanaan atau fasilitas, dan perencanaan sumber daya atau produksinya. Itu yang kedua itu ada pengorganisasian. Itu menentukan struktur individu atau grup, seleksi bagian, divisi atau departemen dalam subsistem operasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Yang ketiga itu ada penggerakan. Itu dilaksanakan dengan memimpin atau mengawasi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Yang keempat itu ada pengendalian. Itu dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuannya. Di sini juga ada skema proses. Itu ada manusia, mesin, material, itu modal atau metode energi. Yang kedua itu ada proses transformasi, timbal balik. Ini yang ketiga ini ada sangkut pautnya tersendiri. Nah, dalam operasi ini juga terdapat keputusan manajemen operasi. Itu ada 3 keputusannya. Yang pertama itu ada keputusan strategi, itu dalam jangka panjang. Yang kedua itu ada keputusan taktis, itu ada jangka menengah. Yang ketiga itu ada keputusan operasional, itu keputusan jangka pendek. Adapun keputusan tersebut itu yang pertama itu ada keputusan strategis, itu berpengaruhi terhadap efektivitas jangka panjang itu perusahaan dalam batas bagaimana memetakan kebutuhan pelanggan. Itu terdapat yang pertama itu ada bagaimana perusahaan akan membuat produk. Yang kedua itu ada bagaimana perusahaan mengalokasikan fasilitas. Yang ketiga itu terdapat berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
Yang keempat itu terdapat kapan perusahaan harus menambah atau memfasilitaskan. Selanjutnya yang kedua itu ada keputusan taktis, itu memetakan bagaimana mengefisienkan jadwal material dan pekerjaan yang dibatasi oleh keputusan strategis yang dibuat sebelumnya. Yang pertama itu beberapa pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua itu juga ada pertanyaan kapan perusahaan memerlukan mereka. Yang ketiga itu juga ada haruskah perusahaan memerlukan lembur atau shift. Yang keempat juga ada kapan material harus dikirim. Yang kelima juga ada ditanyakan haruskah perusahaan mempunyai persediaan barang yang jadi. Selanjutnya yang ketiga itu ada keputusan operasional. Itu keputusan manajemen yang berhubungan dengan perencanaan operasional dengan pengendalian yang sempit dan dalam jangka pendek. Itu ada pekerjaan apa yang harus dilakukan hari ini atau minggu ini. Itu juga yang kedua ada pertanyaan siapa yang ditugaskan mengerjakannya. Yang ketiga juga ada pertanyaan pekerjaan apa yang harus didahulukan. Adapun dalam operasi ini juga terdapat keputusan operasi, itu terdapat produk atau good and service atau design. Itu yang kedua quality management. Itu yang ketiga proses design. Itu yang keempat location selection. Yang kelima itu ada layout atau design. Itu yang keenam itu human resource. Yang ketujuh itu ada supply chain. Itu yang ke-8 itu manajemen. Itu yang 9 inventory. Itu yang ketujuh scheduling. Itu yang ke-8 maintenance. Yang pertama itu ada produk atau yang juga disebut good and service atau design. Itu yang ditanyakan adalah barang atau jasa apa yang sebaiknya yang ditawarkan. Yang kedua itu juga ada pertanyaan bagaimana sebaiknya barang dan jasa tersebut dirancang. Selanjutnya ada quality management. Itu yang pertama itu siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas. Juga yang kedua itu ada pertanyaan bagaimana kualitas dalam produk atau jasa ini kita definisikan. Selanjutnya ada proses desain. Itu ada pertanyaan proses apa yang dibutuhkan bagi produk kita dan bagaimana urutannya. Yang kedua juga ada pertanyaan peralatan dan teknologi apa yang penting bagi proses tersebut. Selanjutnya ada location selection. Itu ada pertanyaan di mana sebaiknya fasilitas kita diletakkan. Yang kedua juga ada pertanyaan berdasarkan kriteria apa sebaiknya keputusan lokasi ditetapkan. Selanjutnya ada sebaiknya fasilitas tersebut. Yang kedua ada pertanyaan seberapa besar fasilitas harus memenuhi rencana kita. Selanjutnya ada human resource. Ada pertanyaan bagaimana kita menyediakan lingkungan kerja yang sehat. Terus seberapa banyak yang dapatkan mampu diproduksi oleh karyawan kita. Selanjutnya juga ada supply chain atau manajemen. Apakah komponen-komponen yang kita butuhkan sebaiknya kita buat sendiri atau kita beli? Itu juga ada pertanyaan. Yang kedua, siapa sebaiknya yang kita pilih sebagai pemasok kita? Selanjutnya ada investor. Itu ada pertanyaan seberapa banyak persediaan dari setiap item yang sebaiknya kita miliki. Selanjutnya ada pertanyaan kapan dilakukan pemesanan kembali. Selanjutnya ada scheduling.
ada pertanyaan, apakah kontrolkan produksi merupakan suatu ide yang baik? Yang kedua, apakah akan lebih baik apabila kita perhatikan karyawan kita dalam kondisi perusahaan yang sedang lesu? Terus di situ ada Night. Ada pertanyaannya, apakah yang membedakan pemeliharaan preventif dari pemeliharaan atas kerusakan? Dan ada juga siapa yang bertanggung jawab pada pemeliharaan? Dan di situ ada pembelian keputusan. Itu seseorang manajer operasi dalam menjalankan fungsinya akan selalu dihadapkan pada personal pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan dimulai dengan perencanaan dan berakhir dengan pengendalian. Adapun dalam pengembalian keputusan, seorang manajer harus melakukan tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruhi. Yang kedua, tetap tujuan dan kriteria keputusan untuk memiliki solusi. Yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Yang keempat, analisis model dan bandingkan. Yang kelima juga ada pilih model terbaik. Yang keenam, terapkan model terpilih. Selanjutnya ada perancangan sistem kerja. Itu ada sistem kerja yang baik diperlukan untuk membangun semangat kerja, suasana kerja yang menyenangkan, serta kondisi lingkungan kerja bagi karyawan. Adapun ada dua elemen penting. Satu, rancangan tugas. Yang kedua itu mengukur kerja. Yang pertama itu ada rancangan tugas. Itu ada rincian isi dan cara melaksanakan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakannya atau bagaimana, di mana, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua itu ada mengukur kerja. Itu menentukan waktu standar, yaitu waktu yang diperlukan seseorang bekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan metode, mesin dan peralatan, material, serta mengatur tempat kerja tertentu. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengukur waktu standar. Itu terdapat studi waktu. Yang kedua, waktu standar yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pengambilan sampel kerja. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Ibu Sri Murni. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.